Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita minggu ini belajar matematika peminatan. Khusus minggu ini materinya adalah perkalian kepenjumlahan dan penjumlahan keperkalian khusus untuk trigonometri, yaitu sinus dan kosinus. Contoh yang pertama, 2 cos dari 72 derajat dikali cos 8 derajat. Ingat, rumus dari cos alfa kali cos beta itu dia sama dengan apa? Kalau cos alfa kali cos beta, setengah dari cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Karena dia minta 2 kali dari cos alfa kali cos beta, berarti 2-nya kalikan, pindahkan dia ke sebelah kiri, maka 2 cos alfa dikali cos beta itu sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Oke, berarti kalau dia soalnya adalah 2 cos dari 72 derajat dikali cos 8 derajat itu sama dengan, berarti alfanya kita anggap 72 derajat, betanya kita anggap 8 derajat. Jadi karena dia rumus 2 kali cos alfa kali cos beta itu adalah cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta, maka cos dari alfanya berapa? 72 derajat ditambah betanya berapa? 8 derajat. Ditambah cos dari alfanya berapa? 72 derajat dikurang betanya 8 derajat. Maka cos dari 72 ditambah 8 berarti 80 derajat, ditambah cos dari 72 dikurang 8 berapa? 12 kurang 8 berarti 64 derajat. Jadi 2 cos dari 72 derajat kali cos 8 derajat itu sama juga dengan cos 80 derajat ditambah cos 64 derajat. Kedua, 2 sin 70 derajat dikali sin 13 derajat. Oke, rumus sin alfa kali sin beta itu apa? Min setengah dari cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Ini dia rumus dari sin alfa kali sin beta. Yang diminta adalah 2 kali dari sin 70 derajat dikali sin 13 derajat itu sama dengan, kita anggap 70-nya adalah alfa, 13-nya kita anggap beta. Karena dia minta 2 kali, berarti 2 kali min setengah dari cos alfa tambah beta, berarti cos dari 70 derajat ditambah 13 derajat dikurang cos dari alfanya berapa? 70 derajat dikurang betanya berapa? 13 derajat. Maka 2 kali min setengah berarti tinggal min 1 dikali cos dari 70 tambah 13 berarti 83 derajat dikurang cos dari 70 kurang 13 berarti tinggal 10 kurang 3 berarti 7, 6 kurang 1 berarti 57. Maka dia sama juga dengan min cos dari 83 derajat, min kali min positif cos 50 derajat 50. Atau juga sama dengan 2 sin dari 70 derajat dikali sin 13 derajat itu sama dengan cos dari 57 derajat dikurang cos 83 derajat. Yang ketiga, sin dari 75 derajat dikali cos 15 derajat. Maka kita cari dulu sin alfa kali cos beta itu apa rumusnya? Kalau sin alfa kali cos beta adalah setengah dari sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Ini dia rumusnya.
Kalau dia mintanya adalah sin dari 75 derajat dikali cos 15 derajat, maka 75 kita anggap alfa, 15-nya kita anggap beta. Maka setengah dari sin alfanya berapa? 75 derajat ditambah 15 derajat ditambah sin dari alfanya 75 derajat, betanya 15 derajat. Maka kita dapat setengah dari sin 75 tambah 15 berarti sin 90 derajat ditambah sin dari 75 kurang 15 berarti 60 derajat. Maka kita dapat setengah dari sin 90 berapa? 1 ditambah sin 60 berapa? Setengah akar 3. Maka kita kalikan ke dalam. Setengah kali 1 setengah, setengah kali setengah akar 3 adalah 1/4 akar 3. Atau juga bisa kita dapatkan bentuknya sama dengan yang di atas adalah, berarti sama-sama punya bisa kita keluarkan setengah dalam kurungnya 1 tambah setengah akar 3. Sampai sini benar, sampai sini benar. Maka sin 75 derajat dikali cos 15 derajat itu adalah setengah ditambah 1/4 akar 3. Atau boleh juga setengah dalam kurungnya 1 ditambah setengah akar 3. Keempat adalah 4 sin dari 45 derajat dikali cos 15 derajat. Untuk mencari 4 sin 45 derajat dikali cos 15 derajat berarti sin alfa dikali cos beta. Ingat, rumus sin alfa kali cos beta jadi apa? Setengah dari sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Oke, kalau dia minta 4 dari sin 45 derajat dikali cos 15 derajat itu sama dengan apa? Berarti 45 derajatnya kita anggap alfa, 15 derajatnya kita anggap beta. Karena dia 4 berarti 4 dikali setengah dari sin alfanya adalah 45 derajat, betanya adalah 15 derajat ditambah sin dari alfanya 45 derajat dikurang betanya 15 derajat. Maka 4 dikalikan setengah berarti 2 dikali sin dari 45 tambah 15 berarti 60 ditambah sin 45 kurang 15 berarti sin 30. Maka dia sama dengan 2 kali sin 60 adalah setengah akar 3 ditambah sin 30 adalah berapa? Sin 30 berarti setengah. Maka 2-nya kalikan ke dalam berarti akar 3, 2 kali setengah berarti 1. Maka 4 dari sin 45 derajat dikali cos 15 derajat itu sama dengan akar 3 tambah 1. Yang kedua, rumus penjumlahan dan perkalian. Tadi kita sudah bahas rumus perkalian dan penjumlahan. Berdasarkan rumus perkalian tadi, kita bisa menggunakan jumlah dan selisih, sinus dan kosinus. Di sini kita misalkan itu adalah alfa tambah beta itu adalah A. Berarti kalau misalkan alfa tambah beta itu adalah A, berarti alfa kurang beta itu adalah B. Maka kita gunakan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Maka alfa tambah beta sama dengan A. Alfa kurang beta sama dengan B. Untuk mencari nilai alfanya apa? Berarti otomatis kalau alfa tinggal berarti kita tambah. Maka betanya habis berarti 2 alfa sama dengan A tambah B. Maka alfa sama dengan A tambah B per 2. Ketahui juga alfa itu setengah dari A tambah B. Ini yang untuk alfa. Kalau untuk mencari beta apa? Berarti alfa tambah beta sama dengan A, alfa kurang beta sama dengan B.
Kita apakan supaya betanya tinggal? Berarti kita kurangkan. Maka alfa dikurang alfa habis, berarti beta kurang beta. Berarti 2 beta sama dengan A kurang B. Beta sama dengan A kurang B per 2. Berarti beta sama dengan setengah dari A kurang B. Berarti alfanya adalah setengah A tambah B, betanya adalah setengah A kurang B. Oke, kita lanjut. Berarti kalau kita mencari sin A, misalkan sin A tambah B misalkan. Maka untuk mencari sin A tambah sin B, berarti yang berhubungan dengan sin A tambah sin B itu adalah sin alfa kali cos beta. Sin alfa kali cos beta itu adalah setengah dari sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Ini dia hubungannya ke sini. Berarti alfanya tadi apa? Adalah setengah dari A tambah B. Betanya apa? Adalah setengah dari A kurang B, sama dengan setengah dari alfa tambah beta. Tadi kita anggap apa? A. Berarti sin A ditambah beta kurang alfa kurang beta, berarti kita anggap B. Maka sin setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B dikali 2. Kenapa? Karena 2 ini kalau pindah ke ruas kiri jadi sebagai pengali, sama dengan sin A tambah sin B. Jadi sin A tambah sin B itu sama dengan 2 kali dari sin setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Berdasarkan uraian di atas, maka kita simpulkan rumus dari penjumlahan ke perkalian yaitu ada 4. Yang pertama, untuk sin A tambah sin B tadi apa rumusnya? Adalah 2 kali sin setengah A ditambah B dikali cos setengah A kurang B. Yang kedua adalah sin A dikurang sin B, yaitu 2 kali cos setengah A tambah B dikali sin setengah A dikurang B. Yang ketiga yaitu adalah cos A ditambah cos B, berarti adalah 2 kali cos dari setengah A ditambah B dikali dengan cos setengah A kurang B. Yang terakhir atau yang keempat adalah cos A dikurang cos B itu 2 kali dari min 2 dari sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Ini dia rumus penjumlahan ke perkalian. Yang pertama, sin 160 derajat ditambah sin 40 derajat, berarti kita anggap sin A ditambah sin B. Rumusnya apa kalau sin A tambah sin B? Adalah 2 kali dari sin setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Berarti kalau dia sin 160 derajat ditambah sin 40 derajat, berarti A nya kita anggap 160, B nya kita anggap 40. Jadi 2 kali sin dari setengah A nya 160 ditambah B nya 40 dikali cos dari setengah dari A nya 160 kurang B nya adalah 40. Berarti 2 kali sin setengah dari 160 tambah 40 berarti 200 dikali cos dari setengah 160 kurang berarti 120. Maka 2 kali sin setengah kali 200 berarti sin 100 derajat kali cos setengah berarti 60 derajat.
Maka 2 sin 100 tetap cos 60 berapa? Cos 60 berarti setengah. Berarti 2 kali sin 100 berarti 2 sin 100 dikali berarti setengah, berarti tinggal berapa jadinya? 2 kali setengah berarti sin 100. Maka sin 160 derajat ditambah sin 40 derajat itu sama dengan sin 100. Oke, yang kedua, cos 195 derajat dikurang cos 105 derajat dibagi sin 105 derajat dikurang sin 15 derajat. Yang pertama, kita cari dulu cos A dikurang cos B. Rumusnya apa kalau cos A dikurang cos B? Rumus untuk cos A dikurang cos B adalah min 2 dari sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Kalau dia cos dari 195 derajat dikurang cos 105 derajat itu berarti min 2 sin dari 195 derajat ditambah 105 derajat dikali sin setengah dari A nya 195 derajat dikurang 105 derajat. Maka min 2 sin dari berapa? 195 ditambah 105 berarti 300 derajat dikali sin setengah dari 195 dikurang 105 berarti dia sama dengan sin berapa? Sin 90 derajat. Oke, berarti sama dengan min 2 setengah bagi 300 berarti sin 150 derajat dikali sin 45 derajat. Maka min 2 sin 150 derajat berapa? Sin 150 derajat. Sin 150 derajat itu adalah kalau dia turun berarti dia setara dengan min, berarti sama dengan setengah. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Maka min 2 kali setengah berarti min 1 kali setengah akar 2. Maka juga sama dengan min setengah akar 2. Ini untuk cos A di cos A dikurang cos B atau cos 155 derajat kurang cos 105 derajat. Habis itu kita cari lagi sin dari 105 derajat dikurang sin 15 derajat. Ingat, rumus sin A dikurang sin B itu apa? Sin A kurang sin B itu adalah 2 kali cos dari setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Ini dia rumus sin A kurang sin B. Berarti 2 kali cos, berarti ini kita anggap A, ini kita anggap B. Berarti setengah dari A nya 105 derajat ditambah 15 derajat kali sin setengah 105 derajat dikurang 15 derajat. 2 kali cos setengah berarti 120 derajat kali sin setengah dari kalau 105 dikurang 15 berarti adalah 90 dengan 2 kali cos. Ingat 120 berapa? Cos 120 cos 120 atau cos setengah kali 120 adalah 60 derajat dikali sin 45 derajat. Maka 2 cos 60 itu sama dengan setengah dikali sin 45 adalah setengah akar 2. 2 kali setengah berarti 1, berarti setengah akar 2. Maka kita langsung berarti cos 195 derajat kurang cos 105 tadi berapa? Min setengah akar 2 dibagi sin 105 derajat dikurang sin 15 berapa? Setengah. Maka dia sama dengan min